Mas Jokowi, kita sama-sama sakit, Bapak autoimun, saya kanker usus. Kita mesti tahu diri dan tahu batas. Ya, tahu diri bahwa kondisi kita semua sama seperti ini dan tahu batasnya, bentar lagi Bapak meninggal atau saya meninggal. Musa diperintah oleh Allah, ya kan, datengin Firaun dengan lemah lembut. Nah, persoalannya, siapa Musanya, siapa Firaunnya? Berarti Bang Egy menganggap Pak Jokowi Firaun? Bukan begitu. Permintaan Bang Egy dipenuhi langsung oleh Pak Jokowi saat itu? Saat itu dia panggil lah ajudan, panggil polisi. Gitu. Jadi langsung ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi? Iya, diperintah kepada polisi itu 1 minggu urusan Peggy selesai. 1 minggu dibatasi. Bu Eni nyeletuk juga, Pak kalau bisa tanggal 10 aja Pak, itu kan tanggal 8. Karena Peggy mau ke Malaysia. Lebih cepat lebih baik. Panggil Kapolri, perintahkan Kapolda Dirkrimum untuk cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Kan udah nggak presiden Pak Jokowi. Nggak tahu. Nggak ada deal-dealan Bang? Deal apa nih? Kalau kita ikutin deal ya, ikut logika deal ya, 100M. Nggak ke situ arahnya. Kan apa dong? Deal apa? Iya dealnya apapun kan? Nggak ada deal, gue minta itu doang. Nggak ada deal. Nah kalau 100M, kok abang larinya bawanya gimana? Kok abang lari langsung ke 100M Bang? Ya karena tuduhannya begitu. Tuduhannya banyak begitu. Aslinya berapa Bang? Abang merasa dihianati karena terpublikasi. Ya. Abang komplain nggak ke Pak Jokowi? Enggak, gimana mau komplain kalau nggak ada kontaknya? Ya kan ada fasilitator. Ya fasilitator saya komplain, ada. Tapi saya bilang, ini apa begini cara kalian mau memecah belah bangsa? Saya cuma ngomong gitu. Ke Darmizal? Bukan, yang lebih berkompeten. Oh ada di atas Darmizal lagi? Iya ada. Dalam kasus ijazah Jokowi, posisi abang sekarang di mana Bang? Posisi saya tetap on the track kebenaran. Kalau nanya ijazahnya asli apa enggak ada. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah diperlihatkan. Waktu di Solo gue nggak dikasih lihat. Udah selesai, mau apa lagi? Adapun gue cerita gini Jokowi jadi nggak suka ya resiko. Gue ditangkap lagi nggak apa-apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Modilog, Alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang di awal tahun 2026 mengguncang Republik ini karena melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo dan melaporkan ke pihak kepolisian sejumlah kawan-kawan seperjuangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja saya sapa Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Profesor Dr. Egy Sujana. Bang, terima kasih sudah hadir Bang. Ya, insya Allah, makasih. Sehat ya Bang? Undang. Sehat ya? Ya sehat, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Agak segeran Bang pulang dari Malaysia? Ya kan udah ada proses pemulihan, sembuh, kan Allah Maha yang menyembuhkan. Saya selalu wirid, wa ija maritu fahuwa yaswin. Jadi ketika kamu sakit, Allah yang sembuhkan. Jadi kalau pas pusing lu ingatnya Panadol. Sakit perut promah, jangan, ingat Allah. Insya Allah sembuh. Udah seger berarti siap berjuang lagi Bang? Insya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Bang, publik masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Solo 8 Januari yang lalu. Nah, pertemuan Bang Egy dengan Pak Jokowi, itu inisiatif siapa Bang? Ya, nggak mungkin lah dari saya kan. Tapi juga nggak perlu saya cerita dari siapa. Yang jelas pertemuan terjadi. Hak saya tidak mau terbuka kan hak saya. Kenapa paksa-paksa, ya kan? Jadi poin pentingnya adalah pertemuan itu saya buat syarat. Pertama, saya mau datang tapi saya tidak meminta maaf. Itu saya sampaikan dulu sejak awal. Bukan di sana. Yang kedua, tidak boleh publikasi. Ini hak saya dong. Kenapa? Kok dipersoalkan orang tidak mau publikasi? Kan yang penting persoalan selesai. Dan tidak menyangkut menista orang lain dan lain sebagainya. Urusan saya sama dia kan. Nah, jadi itu disepakati. Nah, baru kita berangkat. Kalau nggak mau saya nggak berangkat. Ini orang banyak nggak tahu.
2 syarat berarti 1 tidak dipenuhi? Ya nggak tahu. Kalau konteksnya kejadiannya setelah itu ya jelas. Publikasinya saya nggak tahu, tiba-tiba malamnya itu setelah kurang lebih 2-3 jam pertemuan beredar berita. Di situ saya agak kecewa berat lah. Sehingga saya langsung pulang. Nggak, padahal udah disediain pesawat segala macam, nggak mau saya pulang naik mobil sendiri, sewa rental gitu lah. Jam 12 malam baru dapat mobil. Karena asumsinya kalau saya di situ kan berarti komitmen yang saya bangun tidak publikasi jadi terlanggar. Saya nggak mau. Biarlah yang melanggar mereka, saya enggak gitu lah. Pak Jokowi yang melanggar? Nggak tahu, karena dia ngomong ajudan. Nah, pertanyaannya, apakah ajudan boleh ngomong begitu? Kan ajudan administrasinya tidak untuk seperti jubir. Ajudan kan yang ngurusin kepribadian Jokowi, apa keperluan-keperluannya, ya kan? Tapi 2 syarat itu kan diajukan Abang ke Pak Jokowi kan? Iya, lewat perantara yang mau nyampaikan. Dan Pak Jokowi sudah oke? Iya, kalau nggak oke, nggak ngapain dia nerima saya? Oke. Minta maaf tidak? Tidak. Publikasi tidak ada, tertutup? Iya. Itu 2 syarat? Iya. 1 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi? Setelah. Pada awalnya terpenuhi. Kenapa? Tidak ada satupun wartawan, tidak ada. Makanya tidak ada satupun foto saya. Ketika bersalaman dan lain sebagainya, nggak ada, mana ada. Ya, apalagi omongan saya yang menyatakan Egy Sujana minta maaf, mana ada. 1 saya kasih hadiah, kalau ada aja. Oke. Kalau itu udah clear ya Bang ya? Udah firm clear. bahwa Egy Sujana tidak minta maaf ke Pak Jokowi? Clear. Okay. Kalau saya bohong kan gampang dia putar. Okay. Dia punya kekuasaan kok. Oke. Gampang sekali. Menurut Abang kenapa itu dipublikasi? Dan tidak tahu. Tidak sesuai komitmen? Saya tidak tahu. Jangan terus saya sok tahu. Ya. Tapi yang jelas, kalau bicara kepentingan ya, saya menerka saja, menduga bahwa pentinglah bahwa Egy Sujana telah kesini gitu. Berita itu penting, mungkin buat dia. Saya sendiri tidak penting, karena saya ke situ kepentingan saya klarifikasi. Jadi waktu saya pertama datang disambut dengan baik, ramah sekali. Bahkan baru datang kayak gini gitu, dia langsung berdiri, salaman. Waduh, saya surprise juga. Yang lain 2 teman saya itu nggak waktu dia datang kan, pertama itu Bu Eli, kedua DHL, ketiga saya itu ngatur ajudan. Saya nggak tahu kalau diatur begitu, karena rumahnya kan sebelah-sebelahan tuh. Jadi taruh di sini dulu, baru masuk ke rumah utama gitu. Nah, ketika mereka 2 datang, Jokowi biasa aja, nggak kurang antusias lah. Tapi ketika saya datang, dia berdiri, dia salamin. Dan saya agak kaget, dia ngomong, Mas Egy lupa saya ya? Loh kok lupa, Presiden malah lupa Pak? Iya, tahun 2006 waktu saya awal wali kota, Mas Egy kesini sama Todung Mulya Lubis. Todung masih hidup, tanya deh. Saya memang bikin program dulu kan, saya di Kadin sama Todung, dan saya sempat jadi wakil presiden Kongres Advokat Indonesia, KAI. Itu bikin program meja LBH di seputar kantor wali kota itu. Di masyarakat yang ngadu silakan datang. Saya dan Todung yang itu. Nah, dia ingatkan itu kan, bos saya surprise udah. Tahun 2006 kan lumayan, berapa tahun tuh? 20 tahun deh. Berarti Pak Jokowi berkesan dong dengan Egy Sujana. Nggak tahu, itu kan dia, saya aja nggak tahu. Saya surprise buat saya. Yang rezeki anak soleh aja kan. Oke, setelah itu gimana suasana pertemuannya? Setelah itu ngobrol, terus kan ini kayak meja nih pertemuannya. Dia kan saya minta duduk sini, Pak kok nggak duduk sini? Kan biasanya mimpin rakyat. Oh enggak Pak, saya di sini aja, saya udah jadi orang kampung. Gitu. Wah orang kampung kalau bukan presiden ngapain saya ke sini Pak? Bapak kan presiden, makanya saya mau datang. Tawa, gitu. Relax aja. Terus akhirnya dia duduk di sini, seperti antum mas saya ini. Oke. Sebelahnya itu Darmijal, sebelahnya lagi si Rahmat. Berjejer, saya bertiga, saya, Bu Eli, sama DHL gitu loh. Berenam, terus ajudan ada. Saya minta,
Kan janji nggak ada publikasi, saya nggak mau ada ajudan, nggak mau ada foto-foto. Gitu, saya lakukan. Handphone ditaruh semua depan? Iya. Oke. Gitu. Tapi kan ada yang mau foto-foto, saya nggak mau. Oke. Berapa lama Bang pertemuan? Ya kurang lebih 2 jam hampir ya. Lama juga ya? Ya lama lah, nggak tahu lah, diskusi kan. Apa yang pertama kali Bang Egy sampaikan ke Pak Saya datang Jokowi? begini, Mas Jokowi, saya nggak tahu refleks ya, biasa kan aktivis ya. Saya kesini bukan untuk minta maaf. Tapi saya mau kritik Bapak. Abang tunjuk begini. Oh iya dong. Bener. Dia enggak. Itu yang saya, makanya saya nggak bisa bilang nggak baik. Dia enggak gitu loh. Itu kan santun bener Bos. Presiden loh dia. Oke. Minimal 10 tahun. Lanjut terus. Saya mau kritik kenapa saya ditersangkakan. Saya advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Pasal 16, advokat tidak boleh digugat perdata dan tidak boleh dipidana. Itu jelas pasalnya. Yang kedua, saya bilang, ya Pak Jokowi, saya ini pelapor. Tanggal 9 Desember 2024, saya melapor ke Barreskrim dengan dasar tentang ijazah SMA. Jangan lupa, suka orang confuse. Ya, walaupun diserang segala macam, konteksnya saya juga S1, iya. Saya nggak mengelak. Kenapa? Karena yang membawa itu wakil saya, namanya Rizal Fadilah. Jadi begitu waktu ke Barreskrim, dia bawa data-data S1, saya yang SMA. Kaitannya dengan putusan pengadilan, itu saya bawa. Dan karena di sana tidak diterima sebagai laporan, dialirkan menjadi pengaduan. Jadi bagus konstruksi alaminya itu terjadi. Yang ketiga, saya ini belum pernah di BAP. Kenapa saya ditersangka? Nggak benar ini. Bertentangan dengan peraturan Kapolri. Kalau yang tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10. Jadi tidak boleh dipidana pelapor, apalagi dilapor balik. Ya, itu. Yang keempatnya, kaitannya dengan saya memiliki legal opinion dari Dr. Muzakir SH, MH atau apa, saya nggak begitu hafal, tapi dia pasti doktor dari Guru Besar UII Yogyakarta. Dia telah memberikan opinion bahwa Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Jadi itu poin pentingnya. Nah yang kelimanya, Mas Jokowi, kita sama-sama sakit, Bapak autoimun, saya kanker usus. Kita mesti tahu diri dan tahu batas. Ya, tahu diri bahwa kondisi kita semua sama seperti ini, dan tahu batasnya, bentar lagi Bapak meninggal atau saya meninggal. Tapi kalau saya meninggal, biasa saja Pak, rakyat. Tapi kalau Bapak meninggal, anak Bapak existing wapres, anak Bapak ketua partai, mantu Bapak gubernur, Bapak kaya raya, diserbu Pak rumah ini Pak. Segitu. Siapa yang berani ngomong begitu? Bukan saya sok jago. Itu yang saya maksud, saya menasehati. Respon Pak Jokowi apa? Disitulah saya lebih terharu lagi. Enggak. Terus saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Itu kan kesantunan yang dahsyat menurut saya. Saya ini siapa? Masih disebut sama si Sobari gembel, nggak mungkin nasihatin dia kenal gue nggak, masih Sobari itu ngaku-ngaku aja deh, ya. Nah oleh karena itu dalam perspektif nggak setelah Pak Jokowi fakta, saya harus apa? Apa? Langsung saya refleks aktivis saya lah, panggil Kapolri, perintahkan Kapolda Dirkrimum untuk cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Kan udah nggak presiden Pak Jokowi. Nggak tahu. Pokoknya saya minta begitu. Dia nanya harus buat apa. Saya juga ngatur-ngatur pertemuan ngomong begitu. Ini saya cerita ini jujur ya, supaya tidak ada mendiskreditkan Pak Jokowi. Terus saya merasa hebat, istighfar. Enggak. Tapi saya cerita fakta saja. Adapun itu terjadi karena pesan moral yang saya bawa dari Al-Quran ada di surat Toha. Ente kan muslim juga, santri.
Ayat pas 1 sampai 46, Bos. Anda lihat di situ, Musa diperintah oleh Allah, ya kan? Datengin Firaun dengan lemah lembut. Nah, persoalannya siapa Musanya, siapa Firaunnya? Nah, saya diklaim oleh banyak orang, lu kok ngaku-ngaku Musa? Ya enggak lah. Quran itu inspirasi. Itu inspirasi kita yang harus menjadi guidance. Namanya kitab suci yang kita imani. Berarti Bang Egy menganggap Pak Jokowi Firaun? Bukan begitu. Anda logikanya nggak cerdas kalau gitu. Jadi mesti dipahami bahwa ini inspirasi. Saya ada konstruksi hukum dalam konteks Quran. Kok ada ayat seperti itu? Saya tertarik betul. Saya praktekkan aja. Nah, saya datang, ya ternyata dia bukan Firaun. Kenapa? Karena kalau Firaun yang benar ya, ngelawan sama Musa. Musa dikejar-kejar. There is no way back, there is no way out. Nggak ada lagi jalan keluar. Dia serbu untuk ke laut itu. Dia ketukan tongkatnya, terbelah. Selamat Musa. Jokowi nggak marah, mempersilahkan saya baik-baik. Berarti kan bukan Firaun dong. Itu logikanya, logika fakta. Jadi saya tidak klaim-klaim. Kembali ke yang tadi, Bang. Bentar, bedanya saya dengan Musa apa? Musa belah laut pakai tongkat, saya pakai tiket, naik pesawat. Nah, kan sama-sama tongkat dan tiket doang. Bang, kembali yang... Siapa yang mau bantah itu? Bang, kembali ke permintaan Abang tadi. Minta ke Pak Jokowi perintahkan Kapolri, Kapolda. Ya. Iya kan? Iya. Berarti Abang merasa Pak Jokowi masih punya pengaruh terhadap kepolisian? Enggak, saya enggak mikir gitu. Saya cuma mikir logika dialog saya. Kan kayak Mandilog, saya kan dialog. Dia nanya, saya harus bagaimana? Nah, saya teringat kepentingan saya ke situ mau supaya saya dicekal, dicabut. Tanpa minta maaf. Boleh konfirmasi? Enggak ada. Dan Jokowi fair di sini. Dia cerita, nggak penting itu, sudah understanding saja. Ya toh? Yang penting Profesor Egy telah datang ke sini silaturahmi. Itu kan Islami. Salah saya bilang dia baik. Yes. Permintaan Bang Egy dipenuhi. Tapi tetapnya disalah-salahin saya. Permintaan Bang Egy dipenuhi langsung oleh Pak Jokowi saat itu? Saat itu dia panggil lah. Ajudan. Panggil polisi gitu. Loh gue kaget kok ada polisi, gue mau ditangkap apa enggak? Tapi naluri aktif saya keluar. Itu polisi dari mana, Bang? Ya itu dari Polda lah. Kok ada di situ? Iya gue kayak tahu, orang baru tahu di situ. Itu poin penting, Bos. Jangan terus minta RJ apaan? RJ nggak ada RJ. Oke, jadi langsung ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi? Iya, diperintah kepada polisi itu 1 minggu urusan Peggy selesai. 1 minggu dibatasi. Bu ini nyeletuk juga. Pak kalau bisa tanggal 10 aja Pak. Itu kan tanggal 8. Karena Peggy mau ke Malaysia. Lebih cepat lebih baik. Orang seperti itu, terus mau saya bilang nggak baik bagaimana? Kan kalian nggak ngalami aja. Maki-maki buat saya luar biasa. Sudah lu nggak ngalami, lu kelasnya kelas kutu kupret kali nggak tahu. Itu aja Bang yang dipenuhi atau ada hal lain yang dipenuhi? Nggak ada. Saya cuma minta itu doang. Oke. Nah itu selebihnya kan katanya ketemu 2 jam. Itu kan paling setengah jam. Itu kan intinya. Kan setelah itu ngapain? Banyak bicara lain. Ngobrolin apa aja Bang? Banyak. Nggak perlu tahu lah. Ngapain gue tahu. Bukan. Ngapain? Emangnya kita kelas ece. Iya. Yang penting itu aja. Ini sekalian buat tabayun nih Bang. Iya. Nggak ada deal-dealan Bang. Deal apa nih? Kalau kita ikutin deal ya, ikut logika deal ya, 100M. Nggak ke situ arahnya. Kan apa dong? Deal apa? Iya dealnya apapun kan. Nggak ada deal. Gue minta itu doang. Nggak ada deal. Nah kalau 100M, kok abang larinya? Bawanya gimana? Kok abang larinya langsung ke 100M Bang? Ya karena tuduhannya begitu. Tuduhannya banyak begitu. Aslinya berapa Bang? Aslinya 0. Aslinya gue menang, itu aja. Itu ya. Bebas udah. Jadi target abang ke sana itu ya? Itu aja, ngapain nggak ada yang lain. Dan juga jangan salah paham teman-teman Roy dan kawan-kawan. Saya tidak mencurangi kalian, tidak mengkhianati. Yang mengkhianati apa? Gue bukan anak buah mereka. Emang gue anak buah dia? Ya kagak lah. Kalau bicara duluan sampai itu sih Zinudin yang duluan keluar. Dulu dia anak buah saya, koordinator advokat TPU. Waktu gugat pertama. Oke. Terus dia keluar, bikin sendiri akademisi apa segala macam. Itu saya nggak persoalin. Sampai saya dipecat sebagai klien. Mana ada kok advokat mencat klien. Bang,
Nah, itu tapi jangan di-framing katanya saya ninggalin dia. Ngapain ninggalin dia? Orang nggak ada kesepakatan apa-apa kok. Oke, Abang ke Jadi Solo. khianat saya di mana? Bang, Abang ke Solo itu misi pribadi atau misi TPUA? Begini bos, dalam konteks TPUA jujur pecah-pecah, oke? Dan untuk itulah saya sadar diri. Saya udah serahin TPA sama saudara saya, Muslim Arbi. Tapi sejak saya ditersangkakan, satu pun tidak ada gerakan yang membela saya. Dan lain-lainnya juga. Siapa yang bisa bantu? Saya bukan kapok, tapi sudah 3 kali saya di penjara. Ngapain saya? Ada celah. Dalil saya ada. Ali Imran ayat 28. Jadi nggak boleh kita ikuti pemimpin yang zalim, kecuali ada siasah. Ada, bukannya Ali Imran 28. Itu kalau belum perang. Kalau perang, ada lagi surat Al-Anfal. Surat 8, ayatnya 15-16. Boleh kamu berbelok. Nah, Tuhan aja ngasih kesempatan boleh berbelok, boleh ini. Asal kamu jangan jadi pengkhianat. Kan di situ ini jelas itu. Jangan kamu nggak berjuang, jangan kamu tinggalkan pasukan. Ada bos. Oke. Berarti misi pribadi Bang ya? Bukan TPU? Iya, nggak ada urusan dengan TPU. Itulah sebabnya Abang tidak komunikasi atau tidak ada pembicaraan dengan anggota TPU yang lain? Mau pembicaraan apa? Mau ngomong sama Rizal, dia udah pindah ke sono, Zinuddin, gabung sana, Kurnia juga sana, Rustam juga sana. Terus saya mau ngomong apa sama dia? Nah, emangnya kita anak buah. Dia anak buah kita kok. Ya, tapi dia kan nggak mau ngaku. Tidak lagu aja semua itu. Tidak ada komunikasi juga, Bang? Nggak ada. Tapi pengantar-pengantarnya adalah saya pernah WA Kurnia ya, gini-gini. Tapi nggak langsung fokus Solo. Kalau logika Solo ya, sekitar bulan April atau apa ya, tahun 2000, mereka duluan ke Solo. Yang tanggal 16 itu? Iya. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena nothing juga. Mereka nggak leverage ternyata. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Kok ketika saya kesana jadi heboh luar biasa. Nah, mereka juga mempertanyakan tuh Bang, waktu tanggal 16 April 2025, ya. Abang katanya menghilang. Ya, ini kalau mau dibuka, sekarang saatnya saya buka. Sebab kalau saya berangkat, saya ditangkap. Ada yang nelfon saya jenderal, nggak perlu saya sebut. Nah, saya mikir, oke, kalau saya nggak datang, teman-teman nggak selamat banget, penting abang jangan datang. Terus bagaimana gue? Demi belain teman itulah. Tapi saya difitnah macam-macam. Ya sudahlah, itu nasib pemimpin harus berkorban segala macam. Ya terserah, mau dianggap apa. Jadi, tapi yang jelas saya tidak mencelakakan anak buah saya. Saya tidak mencelakakan siapapun. Saya tanggung sendiri dengan segala fitnah yang ada. Oke. Jadi tanggal 16 April abang menghilang karena ada abang mendapat informasi akan ditangkap. To be or not to be, kalau enggak. Dan juga kan sampai di sana kan ada teman-teman lain yang preman atau apa, kita nggak tahu lah yang. Tapi sudahlah, kita nggak mau bahas itu. Tapi kalau lo nanya itu alasannya. Nggak percaya, sudah nggak usah nanya-nanya gue lo. Ya kan? Bang, begitu. Yang tanggal 8 Januari, abang komunikasi dengan Habib Rizik sebagai pembina TPUA? Nggak usah ditanya itu. Yang jelas, aku bawa pesan tidak minta maaf dan tidak publikasi. Itu amanah. Itu yang saya jaga sampai hari ini. Oke. Makanya mana pernah saya tampil di TV-TV. Debat-debat kayak begitu. Norak betul. Gak mau sih. Bang, 2 orang ini, Darmijal ini, kapasitasnya sebagai apa Bang? Dia termula. Dia rajanya apa? Rejo. Ya. Enggak, maksud saya kapasitasnya sebagai apa? Fasilitator atau fasilitator. Oke. Antara lain. Karena Cinderella, kenapa? Dia teman saya 35 tahun. Dulu di It's Me juga. Iya, jadi Darmijal ini yang memfasilitasi. Iya, begitu. Oke. Kemudian setelah pertemuan 2 jam, tidak ada pembicaraan tindak lanjut lain Bang dengan pihak Pak Jokowi? Nggak ada, beleng aja sudah selesai. Apalagi saya kabur malam-malam kan, nggak mau. Soalnya logika saya kalau saya nggak kabur malam itu, pulang biasa dengan pesawat, wartawan sudah banyak, nah saya susah menghindari itu. Saya kabur duluan lah, bukan takut. Ini strategi taktik saya. Dan saya tidak mau dipancing-pancing kayak ini. Sekarang saya kenapa mau? Karena sisi lain ya, saya punya anak istri. Mereka nggak tahan untuk daya hina-hina yang dahsyat seperti ini. Apalagi uang. Ingat ya, saya ini bukan kaya raya, tapi saya nggak miskin. Saya masih punya banyak mobil, punya apa. Tapi dia kan sombong nanti. Kayak si Roy juga. Kok kenapa ngutik-ngutik saya punya mobil di Malaysia? Emang siapa? Dia kena undang-undang data perlindungan pribadi.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Oke. Pasal 65 sampai 69. Kena dia 5 tahun loh. Dan atau denda 5 miliar. Oke. Bang, saya mau balik ke yang pertemuan 8. Itu kan artinya Abang merasa dihianati karena terpublikasi. Ya. Abang komplain nggak ke Pak Jokowi? Enggak, gimana mau komplain kalau nggak ada kontaknya? Ya kan ada fasilitator. Ya, fasilitator saya komplain, ada. Tapi saya bilang, ini apa begini cara kalian mau memecah belah bangsa? Saya cuma ngomong gitu. Ke Darmizal? Bukan, yang lebih berkompeten. Oh, ada di atas Darmizal lagi? Oh, iya ada. Tapi dia, enggak bang, demi Allah enggak bang. Ya sudah. Oh, jadi abang ngerasa juga dipecah belah nih? Oh iya dong. Tapi saya dituduhnya pemecah belah, kan gila itu orang tuh. Kalau gue mau pecah belah, cara gue nggak begini dong. Tampil sok-sokan di TV kan, cari populer. Ya, yang belum terkenal kan pada pengen tampil di TV. Gue bang nggak mau lah. Berarti Bang Egi malam itu sepulang dari pertemuan 8 Januari, abang kecewa lagi dong ke Pak Jokowi karena terpublikasi pertemuan itu? Iya, tapi saya berpikir bisa saja Jokowi, bisa juga tidak. Karena ajudan. Nah kalau saya konfirmasi bisa aja dia nggak tahu ajudan, dia inisiatif sendiri, Tapi susah saya. Tapi apakah mungkin ajudan Ya, bisa itu kan melakukan? logika. Belum tentu begitu kalau bicara fakta. Kalau ajudannya pengen terkenal, ya bisa aja. Saya nggak tahu. Tapi sudahlah, itu nggak penting buat saya. Karena apa? Karena akhirnya saya bebas, saya betul-betul bisa berobat. Ya. Karena spesifik sakit saya ini kanker usus itu di rektum itu spesifik loh. Mesti Malaysia yang bisa nangani dalam konteks dokter-dokter ya. Karena saya udah bandingin dengan yang di Jakarta, nggak usah saya sebut lah ya. Kalau di Jakarta itu harus dipotong usus saya. Dialirkan karena pendek jadi ke perut. Nah, di sana enggak. Justru teknologinya itu anus saya yang diperbesar, dibedah. Ya. Sehingga bisa kok ini. Itu kan teknologi kedokteran yang menurut Jadi saya lebih karena pertimbangan pengobatan dan kesehatan ya Bang? Ya iyalah, untuk apa sih? Lebih karena itu. Saya udah pernah di penjara, nggak takut saya. Nggak ada takutnya sih untuk yang gitu. Yang saya takutnya cuma Allah ya. Tapi kenapa saya berstrategi taktik kalian persoalin? Pakai logika-logika terbaik. Saya punya dalil Quran jelas. Kenapa saya nggak mau menjelaskan banyak dengan berdebat? Hadis Nabi, tinggalkan berdebat. Walaupun kamu benar, tinggalkan. Kata Rasul, ya gue tinggal ngapain gitu begitu. Juga ada senior saya yang ngajarin juga, udah lagi lu bantah satu, kepala lu tebas, muncul 2 kepala. 2 kepala lu tebas, muncul 5 kepala. Udahlah, nggak ada habisnya. Ya saya benar juga nih. Terus ada juga bilang calling down. Ya sudahlah. Abang setelah pertemuan 8 Januari bertemu dengan Pak Jokowi, abang merasa menjadi musuh umat nggak Bang? Enggak, tapi mereka yang menciptakan saya musuh. Seolah-olah saya musuh. Kalau didetailkan, ya. Umat ini kan beragam sangat luar biasa. Dalam perspektif umat Islam. Jangankan umat, TPU aja pecah-pecah. HMI dulu saya pimpin pecah-pecah juga. PPMI sekarang juga lagi pecah-pecah juga. Cuma saya nggak mengerti. Padahal saya tidak mau justru sebagai pendiri kan. Nggak mungkin saya mencah belah. HMI MPO yang saya maksudnya. Nggak mungkin. Saya kan ketua pertama, pendiri. Ya, banyak juga yang nggak suka. Dianggap. Saya nanya satu, apa salah gue? Nggak ada yang bisa jawab. Cari satu, ada seniornya. Lu salah lu nemuin Jokowi. Itu pesanannya. Kok nemuin Jokowi salah? Pertanyaannya, waktu Abu Bakar Basir nemuin Jokowi kok nggak ada yang nyala-nyalain? Kenapa gue disalahin? Kan nggak fair dalam memandang satu peristiwa gitu. Misi abang berhasil nggak? Berhasil. Apa? Udah bebas gue. Itu kan yang personal. Ya yang udah. untuk kasus ijazah. Oh bagus. Artinya begini. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan jagoan, kan dia ngakunya Enggak, jagoan. dari pihak Jokowinya Bang. Apa penjelasan? Jokowi nggak jelasin soal ijazah. Udahlah, nggak usah bicarain itu. Kan poin pertama tadi abang itu. Iya. Minta klarifikasi. Iya. Dia nggak mau jelasin gimana? Masa gue maksa-maksa di rumah dia lagi. Ya sudah aja dia begitu. Itu kan logika dialog. Lu punya kuasa dalam rumah kau. Punya kuasa dalam diri kau. Soal ijazah. Dia punya kuasa tentang dirinya. Dia maunya nanti dijelasin di pengadilan. Sudah, gue mau maksa apa? Emangnya gue siapa? Jangan juga gue merasa so jago. Terus? Nothing gue juga kan. Misi menasihatin Jokowi berhasil menurut Bang Egi? Berhasil.
Apa? Karena dia tidak seperti Firaun. Kalau Firaun kan dikejar Musa. Gue pikir gue langsung pas waktu dipanggil polisi itu, gue mau ditangkap apa enggak? Tahu enggak? Kan baik, bos. Dalam perspektif buat gue ya, buat bangsa yang lainnya nggak baik ya urusan lain dong. Gue juga ikut serta mempersoalkan itu. Jangan dikait cara berpikir itu nggak objektif, nggak sistematis, nggak toleran, tidak jubedil, tidak jujur, tidak. Gue punya teori, gue nanti kasih buku, mana taruh gue, ada buku gue, saya lupa gue bawa, nanti sangat promisi lagi, ya. Tapi itu gue ajarin cara berpikir yang ilmiah dan jiwa yang intelektual. Cara berpikir ilmiah itu harus objektif. Objektif adalah tidak memihak, kemudian sistematis, kemudian toleran. Kalau lo benar, walaupun lo musuh gue ikut. Itu toleran. Walaupun dia anak kecil, dia benar, gue ikut. Jangan gue belagu, jangan kita sok-sok pangjagona, cek Sunda mah. Panghadena. Oke. Terus misi abang terkait kasus ijazah Jokowi jalan terus nih bang? Jalan lah. Apa langkah berikutnya? Ya, kalau saya harus jujur ya, saya sudah inkrah. Saya awal 2022, ya kan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya resmi membela Bambang Tri dan Gus Dur. Nah, ketika sedang membela, ditangkap oleh Mabes Polri si Bambang Tri sama Gus Dur. Ditaruh di sana, ditaruh di ruangan bawah tanah lagi. Susah saya maksudnya. Saya cabut apa itu gugatan saya. Bukan saya kalah, saya cabut karena saya ngerti nggak ada alat bukti, nggak ada saksi. Bagaimana? Itu dia pikir kan dengan begitu gue pasti kayak enggak, kita tahu ngerti hukum, saya cabut. Nah setelah itu ditangkap, saya berpindah ke Solo, fokus pidana. Nah terjadi peristiwa hukum yang berbeda. Ketika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu perdata, memang kewajiban buktikan pada kita, ya kan? Siapa yang menuduh, mendalilkan, dan harus membuktikan. Itu poin penting. Tapi ketika jadi peristiwa pidana, yang buktikannya polisi dan jaksa, bukan lagi saya. Karena dia ditangkap, kan ditangkap minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, sampailah ke pengadilan, yang saya tanya satu, ijazah SMA ya, nggak ada S1 nih. Siapa yang dipersoalkan sama si Bambang Tri, ijazah SMA. Saya membela saja kan. Ya, satu sampai kepada hakim, jaksa, saya persoalkan, tanya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu saksi. Kita yang datengin Rocky Gerung saksi dalam perspektif di pengadilan ya. Nah, akhirnya dialog dengan secara filsafatnya juga sampai setama filsafat terapan, debat segala macam dan akhirnya membuktikan tidak ada ijazahnya itu. Nggak ada. Fakta itu. Sampai putusan pengadilan. Tapi karena hakim sudah Tuhannya bukan Allah, Tuhan yang lain saya nggak tahu kenapa dimenangkan yang nggak punya ijazah aslinya yang ditampilkan nggak ada, kenapa itu dimenangkan. Tuntutannya maksimal loh oleh jaksa 10 tahun, putusannya 6 tahun. Itu kemudian saya banding ke pengadilan tinggi di Semarang, dikurangi 4 tahun. Saya lihat kenapa dikurangi 2 tahun. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46, pasal 14 dan 15 nggak dipakai. Yang buat menuduh kaitannya dengan berita hoax. Nggak ada, nggak dipakai. Jadi poin pentingnya di situ adalah kaitannya dengan satu situasi konkret, berarti Bambang Tri dan Gus Dur tidak bersalah, tidak memberikan berita hoax, memang apa adanya. Gitu. Nah, itu poin. Nah, akhirnya saya kasasi. Tetap dinyatakan 4 tahun. Berarti inkrah. Saya malas lah bikin PK-PK, Jokowi masih berkuasa kan susah. Nah, setelah itu saya pikir udah nggak berkuasa kan tanggal 9 Desember 2024 kan dia akhir tanggal 20 2020. Saya datang ke Barreskrim. Ditemani memang sama Rijal yang bawa untuk yang SMA, yang S1-nya. Saya tetap yang SMA. Kok saya dikait-kaitkan juga? Dikaitkan ya iya, gue pimpinannya di situ. Kan atas nama TPU waktu itu. Nah itu poin pentingnya. Jadi nggak ada lah saya, kalau intelektual bohong tuh udah kacau lah. Bohong saya apa memang begitu kali. Bahkan ide ke Solo, jangan lupa nih.
Everybody biar tahu. Itu idenya Rijal. Bukan saya. Ide yang Solo yang mana nih? Rijal 16 April. Fadila. Bukan, maksudnya ke Solonya yang tanggal berapa? Yang 16. 16 April kan? Iya. Tapi kan kendalanya begitu. Saya nyelamatin teman-teman. Kalau nggak ditangkap lu gimana? Oke. Ini harus dibuka. Karena kalau nggak dibuka gue yang kena terus kan. Capek. Tapi abang masih dalam konteks kasus ijazah? Masih satu perahu dengan kawan-kawan seperjuangan ini? Atau gimana bang? Gue udah dipecat sama mereka. Dengan mereka yang dipecat abang katanya? Iya. Bukan. Kan si Khozinuddin. Dia kan begini. Ini Khozinuddin juga kalau mau jujur dan punya etika. Roy Suryo, mesti jujur ya, Rismond, Tifa, ngasih kuasa tuh ke gua sama DHL di Susite, di Senayan. Ada tanda tangannya masih sekarang. Cuma saya tanya katanya dihilangin sama si Azam kan tuh. Mana si Azam kan, bekas sekjen gue. Mestinya ada dong, kalau buktikan. Ada kok tanda tangan, semua saksi banyak. Tapi dalam perjalanannya si Khozinuddin ambil alih waktu sidang, waktu pemeriksaan awal di Polda. Kata DHL, gue nggak mau ikut-ikut. Karena gue jadi tersangka setelah itu. DHL kagak. Terlapor juga enggak. Akhirnya kok jadi tersangka. Oh, kalau gue mau nanya usil, si Abraham sama tuh, dia adek gue lo dihamili. Maka gue masih sayang aja. Dia terlapor, tapi tidak tersangka. Si Michael Sinaga terlapor, tapi tidak tersangka. Bagaimana kok si DHL bukan terlapor, gak jadi tersangka? Kok gue jadi tersangka juga? Alasannya katanya jurnalistik. Jurnalistik apa? Kalau gue lebih punya imunitas. Gue advokat. Gak boleh digituin. Tapi kan gue gak mau bongkar itu teman kita. Ngapain? Dalam kasus ijazah Jokowi, posisi abang sekarang di mana bang? Posisi saya tetap on the track kebenaran. Kalau nanya ijazahnya asli apa enggak ada. Saya nggak pernah lihat. Nggak pernah diperlihatkan. Waktu di Solo gue nggak dikasih lihat. Udah selesai, mau apa lagi? Kok gue ini di bemper harus begitu? Jadi poin pentingnya, kalau mau bicara kebenaran itu, adapun gue cerita gini Jokowi jadi nggak suka ya resiko. Gue ditangkap lagi ya nggak apa-apa juga. Habis gimana? Bang, abang kan melaporkan sama Khozinuddin, Roy Suryo dan... ini begini. Mereka kan kawan-kawan seperjuangan abang dulu. Kenapa dilaporkan bang? Begini, bukan urusan ijazah. Nggak ada sedikit pun dengan ijazah. Ente lihat dua hal penting. Khozinuddin ngomong, Jokowi telah membeli pejuang jadi pengkhianat. Dia pakai istilah membeli loh. Gue boleh dong detailin. Gue dibeli berapa? Mana transaksinya jual belinya? Itu ilmu hukum loh. Nggak boleh. Kalau nggak sesuai fakta, ini namanya fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda gue suka, kajepit ngena. Kalau fitnah gini bagaimana? Sakit hati kita kan. Dianggap pengkhianat. Ini serius bos. Yang kedua melampaui lagi dia. SP3 Egy Sujana tidak sah karena produk Solo. Dia lupa. SP3 itu produk undang-undang. Yang usernya namanya Kapolri. Dia ngeluarkan SP3. Undang-undang itu produk presiden dan DPR. Jadi sebenarnya dia telah menghina presiden dan DPR. Bukan Egy. Itulah, saya mau edukasi. Saya sayang deh, dia pintar ya nanti. Nggak mungkin nggak pintar deh. Saya bangga punya. Tapi kurang ajar gitu loh. Ya, kalau aku pakai teori kerusuhan dan lain sebagainya, ini kesempatan gue bikin rusuh. Gue datangin, gue gebukin, gue apa. Bisa, gue punya banyak pasukan. Kenapa? Ya. Tapi gue nggak mau, karena itu nggak benar. Sudah, yang benar gimana? Ya lapor polisi dong. Kan polisi tugasnya melayani, mengayomi, melindungi rakyat. Nah, gue merasa hak hukum gue terinjak-injak. Dibilang pengkhianat, SP3-nya tidak sah karena produk Solo. Solo kan tidak memproduk itu. Itu kan produk undang-undang. Yang benar adalah Presiden dan DPR. Itulah pasal 5 ayat 1. Junto pasal 20 dan 21 UUD 45 loh. UUD 45 itu. Kapasitas Presiden dan DPR undang-undang. Kok dilecehkan begitu? Nah, kemudian yang sejalan dengan waktu itu, si Roy ngomong, oh ini ada 2 tuyul. Nemui jin iprit. 2 tuyul kan saya sama DHL. Oh, dia bisa ngelek. Bukan itu maksudnya, ini bahasa satir. Satir apa? Satir itu kalau seperti Butet,
ngomong puisi itu satir, nggak ada kasus. Dia lagi ada kasus sama gue. Kenapa gue dibilangin tuyul? Tapi Kenapa Jokowi dibilang jin ibrit? Kosim dan Roy kan teman seperjuangan seorang Egy Sujana kan? Gini bos, kalau teman seperjuangan iya dulu. Dia dulu yang mecat saya. Dia dulu yang membuat kelompok lain selain TPU. Dia, saya nggak marah. Dipecat pun saya nggak marah, karena saya ngerti ya masih segitulah cara berpikirnya. Itu sudah nggak persoalan. Tapi ketika dia menghina seperti ini, harga diri saya terinjak-injak, nggak bisa dong. Batasnya di situ. Roy, gue juga bisa laporin si Rijal, bisa. Dia ngomong di sini, saya dengar, Egy telah menjual ayat-ayat Al-Quran dengan murah. Berapa murahnya? Ayat mana yang gue jual? Mati kalau saya tanya gitu. Si Rustam juga ngomong-ngomong soal 50 miliar. Dari mana? Dari mana lo tau? Nggak bakal bisa. Juga dia klaim-klaim kata Rijal Ramli. Nah Rijal Ramli udah mati kok dibawa-bawa. Kalau gue bilang juga menurut Rijal Ramli, si Rustam tuh brengsek. Bisa juga dong. Tapi ngapain norak gitu loh. Berarti TPU sekarang udah berantakan. Sekarang mau dikonfirmasi mana Rijal Ramli udah meninggal. Bang, berarti TPU udah berantakan dong sekarang? Berantakan. Tapi gue ambil alih. Yang bikin berantakan siapa bang? Keadaan. Dan beberapa tadi, cerita historisnya kan dia semua. Pertanyaan seriusnya, kenapa si Ojinudin keluar dari TPUA bikin sendiri? Nggak ya. Dia pernah saya dengar dari orang, ya Bang Egy jangan jadi pemimpin terus dong. Sekali-sekali harus gue jadi imam, dia jadi makmum. Begitu ngomongnya. Berarti dia kepengen tampil. Tapi itu kesimpulan saya. Nggak perlu diungkap. Ya sudahlah, faktanya begitu. Bukan ada pihak yang memang membuat kacau ini, Bang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau dari pihak Jokowi apa, nggak ada. Siapa yang berani sama kita? Buktinya saya didengar omongan saya. Kalau boleh nggak suka sama gue didengar sama Jokowi. Tapi situasi tadi kan terjadi setelah abang ketemu Jokowi di Solo. Situasi apa? Iya tadi itu yang berantakan tadi itu. Enggak. Sebelumnya udah berantakan. Sudah berantakan loh sebelumnya. Sudahlah, saya kan yang ngalami. Itu kan kejadian-kejadian itu kan si Ojinudin lebih dulu, nggak ada bang. Iya, maksudnya makin kemari kan akhirnya abang melaporkan. Semua enak aja ngomong di sini maki-maki, saya diam aja. Saya juga nggak marah sama ente kan. Karena gue mau kesini nggak diboleh. Sekarang diundang ya alhamdulillah. Takdir Allah kan. Gue nggak ngatur-ngatur. Tapi kalau diajak bersatu lagi, abang masih sangat. Demi Allah. Kalau dia minta maaf, saya maafkan. Ini perintah Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 134. Tahan amarah, maafkan kesalahan orang. Perintah Quran gue taati. Tapi jangan belagu dong. Dia mau perjuangan ijazah palsu sampai kebuktian, silakan. Kenapa gue yang jadi penghalang? Pakai teori terbalik. Kenapa dia nyerang saya? Kenapa nggak nyerang Jokowi terus? Kenapa gue? Emang gue apa gitu? Karena abang ketemu Jokowi. Ketemu Jokowi itu kan urusan saya mau selesai masalahnya. Kalau nggak ke sana kan nggak selesai buktinya. Terlepas dia masih berkuasa itu urusan Jokowi dengan internal Polri dong. Abang nggak merasa egois dengan? Oh tidak. Kenapa? Karena dampak saya sangat serius kalau dicermati dengan baik. Apa? Misalnya saya nggak pernah menemukan ijazah aslinya. Artinya saya tidak melihat karena memang tidak diperlihatkan. Nah harusnya ini yang dikapitalisasi kalau dia mau berjuang. Saya udah ajarin sama Roy, gue ini SMA, lu S1. Kesalahan Roy dalam perspektif hukum, dia belum pernah masuk ke pengadilan, belum pernah gugat. Gue sudah gugat 3 kali gue menggugat. Clear. Dia udah ngomong cuap-cuap di mana-mana, palsu-palsu, padahal belum pernah lewat pengadilan. Baru analisa-analisa penelitian. Itu hak dia, tapi keliru. Harusnya mana lu berani ngomong begitu? Kalau saya berani exactly. Sudah inkrah. SMA. Roy saya bilang. Di tis tuh tebet. Kalau lu persoalan ijazah S1 yang belum jelas. Susah. Tapi kalau kau persoalan ijazah SMA. Kan gak mungkin orang punya ijazah S1 kalau SMA-nya gak ada. Dilecehin gue. Sudahlah. Sok belagu lah. Apalagi saya dibilang tuyul, dibilang pecundang sekarang. Kan berarti dia jagoan dong. Berarti dalam kasus kalau jagoan lawan tuh. Bang, jangan dompleng-dompleng ke saya. Dalam kasus ijazah ini dengan situasi terakhir ini berarti
hari ini yang menang siapa, Bang? Kalau spesifik saya menang lah. Saya bebas kok. Saya nggak tersangka. Abang atau Jokowi? Enggak, gini, kalau bicara menang-menangan, dia juga bisa menang. Apa menangnya dia? Gue bisa datengin Egy Sujana. Kan begitu, sampai gue dimaki-maki. Oke. Nah, cuma kan kekeliruan orang itu kenapa gue yang jadi dimaki-maki, kenapa nggak ke Jokowi? Jadi gue nanggung beban orang tadi dimaki Jokowi, bamping ke gue gitu. Kan nggak fair orang itu. Abang tidak memperhitungkan itu sebelumnya? Perhitungkan, udah tahu saya. Berarti Abang udah siap? Bro, bukan udah siap. Saya mengerti Rasulullah. Saya jangan lagi saya sok-sok Rasulullah lagi. Tapi siapa yang berani bilang Rasulullah tidak pernah dimaki-maki? Tidak pernah difitnah. Jangankan dia, istrinya aja difitnah. Bunda Maryam aja difitnah. Ada baca dong surat Maryam itu. Quran. Apalagi Egy Sujana kutu-kupret ini. Gampang lah. Jadi saya jangan merasa besar. Dan ukur diri. Ya, jangan sok-sok jago gitu loh. Kita apa adanya aja. Saya nggak minta macam-macam, tapi saya minta hak saya sebagai advokat tidak boleh ditersangkakan. Saya minta itu. Dikabulin, ya bagus dong. Siapa? Itu menang buat gue. Menang Jokowi, menang banyak juga antara yang lain, terserah. Kenapa terus jadi analisanya gue yang disalahin? Ini ke depan kira-kira akan seperti apa, Bang, kasus ijazah ya Jokowi ini? Ya tergantung kan, si Taufik di Solo sudah lucid segala macam itu. Kan Jokowi nggak pernah mau datang juga. Apa hebatnya tuh si Taufik tuh maki-maki gue juga. Padahal dia adik gue itu jauh. Dan dia tinggal di Solo, kenapa nggak pernah berani ke rumah Jokowi? Kita yang jauh berani. Oke, kembali ke soal Kosin dan Roy. Kalau mereka minta maaf, Abang saya maafkan. Dan akan bersatu lagi? Tergantung. Gaspol lagi? Dia kan merasa udah nggak suka sama gue. Ya sudah, lu gue aja lah. Gue nggak butuh mereka kok. Tapi kalau dia minta maaf, gue pakai moral Islam, gue maafkan. Sementara dia udah hina saya luar biasa. Si Sobari juga tuh bilang saya gembel lah, mengemis lah. Kalau ini bersatu lagi, Abang. Nah, besok kan lu Sobari mau di sini, lu tanya sama dia tuh, apa lu kenal juga enggak? Bang, kalau ini bersatu lagi, TPUA akan gaspol lagi ke Solo? Saya nggak memprediksi sana dulu, karena TPUA tidak berdiri sendiri. Banyak komunitas yang ada orang-orang yang saya hormati yang harus kita konfirmasi. Jadi saya nggak bisa menentukan. Tapi soal kepemimpinan, kenapa saya pecat ya? Banyak juga termasuk Gus Nur tuh nggak paham. Padahal dia saya belain betul. Kok mecat kok ini? Waktu gua ngangkat si Rijal, waktu gua ngangkat Kurnia segala macam, gua pakai mulut doang. Lu bantuin gue ya wakilnya. Ya bang siap. Nah sekarang gua pecat pakai mulut doang, kemarah. Ya enak aja, kayak nggak ngerti organisasi. TPU itu tidak punya ADRT. TPW itu organisasi perkumpulan saja, kayak Persatuan Sepak Bola Cilengsi misalnya. Nggak mana perlu ada ADRT. Ya terserah gue yang dia manahin. Ya kan? Otoriter, ya kagak lah, memang nggak ada aturannya kok. Aturannya saya bagus sendiri, kok sewot. Ini mau bulan puasa ada rencana silaturahmi, Bang? Kumpul-kumpul gitu? Mau. Kalau untuk agama saya mau. Tergantung dia lah. Jangan gue lagi, gue dipojokin gini. Gue manggil-manggil mereka ngapain? Kan Abang yang mencat mereka. Mencat mereka kan lihat kelakuannya dong. Lu sama gue bersahabat nih. Gue angkat gue wakil gue ya. Terus lu gabung ke sebelah sono. Gondok gak gue malu? Gue gak mencat dia. Gue bilang cuma gue gak sejalan lagi ya. Udah ya. Bahasa gue begitu. Kita udah gak sejalan. Tapi kan yang sebelah sono tujuannya sama, Bang. Sama apa, orang beda. Saya SMA, dia S1 kok. Jadi jangan lupa no. Dalam dunia ilmu ada tempus, ada delik. Tempus gue beda 2022. Si Roy baru 2025. Tapi jagonya kayak begitu. Ngomong soal udah paling bener aja. Sementara dia masih ngomong 99,9%. Berarti kan masih ragu deh. Kok udah berani klaim-klaim ijazah palsu? 9, kan belum 100%. Baik. Itu contoh aja bos, logikanya. Apalagi 1% katanya Allah. Oh kurang ajar bener, Allah kok 1%. 100% itu Allah. Biiznillah. Saya bisa menang begini, tanpa minta maaf, tanpa menjilat, tanpa lain-lain. Biiznillah. Izin Allah. Kenapa kalian gak percaya? Lu tahu nggak filosofis Isra Mi'raj? Sekarang kan masih Isra Mi'raj. Poinnya satu bos.
Hal-hal yang nggak mungkin tidak ada bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mau jalanin orang kemana ke Sidratul Muntaha, buat akal, buat otak, nggak masuk akal. Bagi Allah, nothing. Nggak ada proses, nggak ada sebab akibat. Kun fayakun. Kejadian itu. Dan maksudnya ibrah bagi kita. Lu jangan sesuatu selalu bilang tidak masuk akal, tidak masuk apa. Lu nggak tahu. Minta sama Allah. Biiznillah. Gitu. Juga ada tuh sok ngaku-ngaku bekas Intel apa kan. Gue kenal juga kagak tuh si Raja. Enak aja. Bang Egi, terima kasih. Sobat Iya. Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Profesor Dr. Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis terkait pertemuan di Solo bersama mantan Presiden Joko Widodo 8 Januari 2026 dan sejumlah persoalan terkait dengan TPUA dan juga kasus ijazah palsu. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Egy, hatur nuhun. Sawangsul nak, sawangsul. Hatur nuhun.